Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama bagaimana cara menginstal operating system dalam sebuah Raspberry Pi 4. Baiklah, sebelum kita memulai menginstal operating system pada Raspberry Pi 4, hal yang pertama harus disiapkan adalah Raspberry Pi-nya sendiri. Raspberry Pi bisa Anda menggunakan Raspberry Pi versi apapun. Kemudian Anda harus punya USB card reader, dan setelah itu Anda juga harus memiliki SD card. SD card minimal 8 GB. Kalau 32 GB mungkin lebih baik. Selanjutnya, kita akan mendownload ISO file atau operating system image yang telah disediakan oleh Raspberry Pi. Tapi sebelum itu, kita akan menginstal satu tools yang akan membantu kita untuk menuliskan ISO file nanti yang akan kita download itu ke dalam SD card atau memory card yang sudah kita siapkan. Tools ini namanya adalah Raspberry Pi Imager. Anda bisa menggunakan tools lain seperti misalnya Balena Etcher atau menggunakan writer yang lain. Banyak tersedia di internet, tapi untuk lebih baiknya kita menggunakan Raspberry Pi Imager. Nah, caranya adalah kita buka website atau kita buka web browser, kemudian kita browsing dengan mengetikkan Raspberry Pi. Nah, setelah itu kita akan diarahkan pada web resmi Raspberry Pi. Kemudian klik menu software dan scroll ke bawah. Setelah itu kita akan diberikan beberapa pilihan untuk instalasi atau mendownload software imagernya. Di situ ada beberapa operating system ya. Jadi kita pilih saja yang sesuai dengan operating system kita, lalu kita klik, kemudian kita save filenya di directory yang kita kehendaki. Kemudian kita biarkan dia terdownload dan kita menunggu beberapa saat sampai dia betul-betul terdownload atau komplit ya. Nah, durasi untuk mendownload ini sangat bergantung dari kecepatan internet Anda. Jadi untuk itu tidak sama pada setiap komputer atau setiap PC ya. Setelah filenya terdownload, perhatikan pada browser bagian kanan ataupun tergantung browser Anda ya jenisnya. Untuk saat ini saya menggunakan Mozilla Firefox. Untuk itu di sebelah kanan atas itu akan ada menu download. Itu berisikan file-file download yang sudah pernah kita download. Kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi, kita eksekusi aja, kita klik dan kita memulai proses penginstalannya. Instalasi dilakukan dengan mengikuti rekomendasi biasa aja, klik next, 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 next dan seterusnya sampai selesai. Setelah proses instalasinya selesai, saran saya sebaiknya kita coba dulu, kita jalankan aplikasinya. Jika dia bekerja atau aplikasinya running, maka berarti instalasi kita sudah sempurna. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mendownload ISO filenya. Nah, untuk mendownload ISO file ini sama dengan cara kita mendownload aplikasi Raspberry Pi Manager-nya. Kita buka browser. Kemudian pada search bar-nya kita ketikkan Raspberry Pi. Dia akan menuntun kita untuk menemukan website dari Raspberry Pi-nya. Nah, setelah kita menemukan Raspberry Pi-nya, kemudian kita klik pada link result dari search-nya. Kemudian dari situ kita mencoba untuk memilih menu software lagi dan kita cari Raspberry Pi OS. Lalu dari Raspberry Pi OS kita akan mendownload sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini kita akan mendownload
Raspberry Pi OS yang disertakan dengan desktop dan recommended software yang sudah dibuat oleh tim dari Raspberry Pi-nya sendiri. Tinggal diklik saja, kemudian filenya di-save, dan kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya, ISO file yang sudah kita download akan kita install atau kita copy atau kita tulis ke SD card melalui USB card reader dan software Raspberry Pi Imager. Nah, caranya adalah kita masukkan SD card-nya ke dalam USB card reader, kemudian kita colokkan ke USB port yang ada di komputer kita. Nah, setelah itu kita jalankan Raspberry Pi Imager. Lalu kita pastikan bahwa storage yang akan kita download atau kita tulis adalah storage yang menunjukkan ke arah USB card reader kita. Kemudian kita akan memilih file ISO yang sudah kita download. Dan kita klik write, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses burningnya selesai atau proses menulis ke SD card-nya selesai, kita lepaskan SD card dari USB card reader-nya, kemudian kita masukkan ke port SD card pada Raspberry Pi 4-nya. Lalu setelah itu kita hubungkan kabel HDMI pada Raspberry Pi 4. Jangan lupa juga untuk memasang keyboard dan mouse.
karena keyboard dan mouse ini sangat kita perlukan pada saat booting awal. Setelah booting akan ada sedikit konfigurasi yang dimana pada saat itu kita sangat memerlukan alat input seperti keyboard dan mouse untuk memasukkan beberapa parameter atau data konfigurasi yang diperlukan. Kemudian kita hubungkan kabel powernya pula pada Raspberry Pi 4 dan otomatis Raspberry Pi 4 akan melakukan proses booting hingga selesai. Demikianlah proses instalasi operating system pada Raspberry Pi. Setelah Raspberry Pi-nya siap digunakan, selanjutnya kita akan mulai belajar bagaimana berkarya dan membuat sesuatu dengan Raspberry Pi.